Halo sahabat Katolik Indonesia, kali ini kita akan mengulas pastor Belanda dan jeep tuanya. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu ya. Namanya Pastor Theophilus, kami biasa memanggilnya Pastor Theophil atau kalau sekarang Pastor Opung. Sejak kecil kata ibu pastor inilah yang membaptis kami sekeluarga dan juga semua umat Katolik sebayaku di kampung. Setiap bertemu dengannya, senyumannya selalu menghiasi wajahnya dan tak lupa menyapaku meskipun saya selalu kikuk dan malu-malu. Dulu untuk bertemu dengannya harus ke paroki pagi-pagi untuk misa bersama di paroki. Kalau menunggu di gereja di stasiku, maka harus menunggu setidaknya 1 kali dalam setahun kunjungan pastor ke stasiku. Namun karena di masa itu transportasi semacam sepeda motor masih sangat jarang dimiliki masing-masing keluarga, bahkan sepeda pun nyaris hanya beberapa orang saja. Stasiku sebenarnya tidak jauh dari paroki, hanya saja stasi yang lain juga banyak dengan medan jalan yang berbeda-beda. Ada yang di daerah padat kecamatan, namun ada juga yang harus melewati hutan, bukit, sungai, dan gunung untuk sampai ke suatu stasi. Beruntung jalan menuju ke stasiku hanya jalan berlumpur sebagian. Namun Pastor Theophil rasanya tak pernah lelah untuk memberitakan kabar sukacita Allah dan menyapa umat Katolik di pelosok kampung nan jauh di sana. Minggu itu gereja di stasiku mendapat giliran kunjungan pastoral dari Pastor Theophil untuk memimpin misa. Seperti biasa umat di stasiku tiba-tiba menjadi ramai. Yang tadinya sangat jarang ke gereja menjadi ke gereja, bahkan banyak orang tua sibuk mendaftarkan anaknya untuk dibaptis. Namun berbeda dengan situasi di rumah dan orang tuaku. Oh iya, ibuku seorang bendahara gereja di stasiku selama bertahun-tahun. Siapapun forhanger pemimpin terpilih di gereja stasiku, rasanya ibuku selalu menjadi bendahara gereja, tidak tahu mengapa. Pagi itu orang tuaku sibuk di dapur, rupanya sedang memotong ayam jantan kesayanganku yang berwarna merah terang. Awalnya aku kaget, namun ibuku dengan baik dan lemah lembut menjelaskan bahwa siang ini setelah selesai peribadatan di gereja, rombongan Pastor Theophil akan kami jamu makan siang di rumah kami. Betapa bahagia dan riangnya aku. Aku lalu bergegas ke sumur untuk mandi dan bersiap-siap sekolah minggu. Saat ke gereja, di halaman gereja sudah terparkir mobil jeep merah milik Pastor Theophil. Mobil ini bukan mobil mewah, namun cocok untuk membantu perjalanan Pastor Theophil melalui medan jalan yang berbeda-beda demi tugas pelayanan pastoral di daerahku. Di pintu gereja, Pastor Theophil dan guru sekolah mingguku sudah menyambut dengan senyuman. Rasanya deg-degan seperti sedang melihat seorang malaikat dengan postur badan tinggi, janggut dan rambut putih, kaki dengan sendal tali khas di masa itu, lengkap dengan jubah coklat khas kapusin dengan tali sumbu kompornya, begitu kami menyebutnya. Sebelum masuk ke gereja, kami semua tertib berbaris menyelami pastor dan guru sekolah minggu dan masuk mengikuti peribadatan seperti biasanya. Sepanjang peribadatan sekolah minggu, Pastor Theophil banyak bercerita tentang perumpamaan yang relevan dengan bacaan Injil hari itu. Kami semua duduk manis mendengar alur ceritanya dari awal hingga akhir. Saat yang kami tunggu sepulang sekolah minggu akhirnya tiba. Di halaman gereja, Pastor Theophil membagikan kami semua dengan sebiji permen tangkai khas di masa itu. Dan bahkan kami diajak ke dalam mobil jeepnya hanya sekedar melaju memutari gereja. Namun rasanya bahagia sekali di masa itu. Tidak ada jarak antara kami dengan Pastor Theophil. Kami pun pulang ke rumah kami masing-masing dengan perasaan yang serba campur aduk, bahagia umumnya. Ibadat Ekaristi di hari Minggu itu akhirnya selesai. Saya, adikku dan kedua orang tuaku sudah menunggu di rumah menanti kedatangan Pastor Theophil masuk ke rumah bersama rombongan dari paroki dan juga para pengurus gereja di stasiku. Bagi kami umat Katolik di daerahku, menjamu makan rombongan pastor adalah suatu kesempatan untuk memperoleh rahmat yang berlimpah yang akan menaungi seluruh anggota keluarga. Selain itu, juga sebagai simbol bahwa kami mensyukuri segala rahmat pemberian Sang Pencipta lewat ternak dan hasil tani yang banyak. Selama makan bersama, saya selalu curi pandang segala gerak-gerik cara makan Pastor Theophil, sungguh pengalaman dan kesempatan yang luar biasa. Dengan cara itu pada akhirnya 2 orang kakakku terpanggil menjadi pastor dan suster. Keduanya masuk ke tarekat Fransiskan. Awalnya saya juga sempat masuk biara Bruderan Budi Mulia. Namun rupanya belum panggilan sampai akhirnya saya keluar dan berusaha hidup sebagai awam yang baik. Kini saya sudah merantau ke kota besar. Perjumpaan, pengalaman dan senyuman khas sang gembala sudah jarang saya temukan di kota. Ya, mungkin saya yang jarang beraktivitas bersama para gembala di kota ini. Di usia senjanya rupanya Pastor Theophil tidak bersedia pulang ke kampung halamannya di Belanda.
Dia mengatakan bahwa kampungnya yang sekarang adalah kampung di paroki asalku. Dia sudah melebur dengan budaya Batak, fasih berbahasa Batak, dan sudah menghidupi Batak itu secara utuh. Itulah sekilas kisah gembalaku yang tak pernah kulupakan. Kalau kamu, bagaimana kisah kamu dan gembala yang kamu kenal? Tulis di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan-ulasan kami berikutnya. Shalom.